tidak segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Gelaran muktamar tandingan yang sedianya akan digelar mulai hari ini, Senin 2 September hingga esok kemungkinan ditunda. Penundaan ini karena penyelenggara muktamar tandingan menunggu arahan dari PBNU. Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy dalam keterangan pada Minggu 1 September mengatakan pihaknya sudah menghadap PBNU. Dalam kesempatan tersebut, Lukman mengatakan mereka melaporkan dan menyerahkan dokumen penting untuk jadi bahan pertimbangan penyelenggaraan muktamar tandingan. Lukman mengklaim secara teknis dan materi pihaknya sudah siap untuk menggelar muktamar tandingan yang bertujuan untuk mendongkel Muhaimin Iskandar dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB itu. Namun pihaknya masih menunggu arahan dan petunjuk PBNU terkait jadwal pastinya diputuskan. Meski begitu, Lukman mengatakan keputusan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Lukman berujar, muktamar tandingan ini dilaksanakan demi mengembalikan PKB ke kitah atau langkah 1998. Wacana muktamar tandingan ini muncul pertama kali tak lama setelah Caimin ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum di Muktamar Bali pada 25 Agustus lalu. Muktamar tandingan digelar lantaran muktamar PKB di Bali yang dianggap menyalahi prinsip kaidah demokrasi. Pasalnya, pengumpulan surat dukungan DPC PKB terhadap Caimin untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB dinilai tak berjalan murni. Hal ini dikarenakan dugaan ancaman pemecatan struktural di baliknya. Sehingga Muktamar Bali dianggap hanya untuk meneguhkan kepentingan politik Caimin. Adapun gerakan muktamar tandingan ini diinisiasi oleh orang-orang dari PBNU yang ada di internal PKB. Lukman sendiri sudah mengirimkan surat ke Menkumham Suparman Adi Aktas agar tak mengesahkan kepengurusan baru PKB hasil Muktamar Bali. Ia mengklaim telah mendapat 315 dukungan dari pengurus DPC yang 168 diantaranya adalah pengurus yang dipecat dan dibekukan oleh Caimin. Sedangkan sisanya merupakan pengurus yang menilai bahwa PKB sudah keluar dari kitah. Muktamar tandingan ini nantinya akan mendorong kader-kader potensial PKB untuk maju jadi ketua umum menggantikan Caimin, seperti Khofifah Indar Parawansa, Saifullah Yusuf, Yeni Wahid, dan Yakut Khalil Qomas. Mereka merupakan bagian dari lingkaran PBNU dan rencananya akan turut diundang dalam muktamar tandingan. Sementara itu, organisasi saya PKB, Garda Bangsa, menyatakan siap melindungi kepemimpinan Caimin sebagai Ketua PKB yang sah hasil Muktamar Bali. Dalam konferensi pers pada Sabtu 31 Agustus lalu, Ketua Umum Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya tak segan untuk membubarkan paksa Muktamar tandingan jika benar-benar dilaksanakan. Menurut Tommy, pihaknya mendengar ada upaya menggelar muktamar tandingan di Surabaya dan Jakarta. Ditekankan oleh Tommy bahwa muktamar PKB yang legal dan sesuai dengan ADART partai dilaksanakan di Bali pada 24 hingga 25 Agustus lalu. Dalam muktamar tersebut, Caimin ditetapkan sebagai Ketua Umum PKB dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Tommy bahkan tak segan menyatakan siap berperang melawan muktamar tandingan meski berpotensi bentrok. Ia pun kembali mengungkit upaya-upaya gangguan oleh sejumlah oknum saat digelarnya Muktamar Bali. Namun gangguan tersebut berhasil dihalau oleh para pecalang yang berjaga di lokasi. Terkait dengan muktamar tandingan ini, Sekjen Garda Bangsa Rodli Kailani tak segan untuk mensomasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk event organizer hingga hotel tempat digelarnya acara. Kami menyatakan sikap bahwa muktamar tersebut adalah ilegal. Muktamar tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak memiliki dasar konstitusi yang jelas. Maka dari itu, kami sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia mengecam keras, bahkan tidak segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa.
Garda Bangsa didirikan sejak tahun 1999 memang menjadi garda terdepan untuk membela Partai Kebangkitan Bangsa. Maka dari itu, untuk menyikapi hal ini, kami juga akan menjadi garda terdepan untuk membela dan menjaga Partai Kebangkitan Bangsa yang kita cintai bersama. Sementara pada Sabtu pekan lalu, Wapres Maruf Amin yang juga Ketua Dewan Syuro terlihat menyambangi kantor DPP PKB di Jakarta Pusat. Caimin yang ditemui selesai acara penutupan Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena Senayan, Jakarta pada Sabtu lalu memastikan kedatangan Ma'ruf bukan untuk membahas muktamar tandingan, melainkan menghadiri rapat jajaran pengurus DPP untuk melengkapi kepengurusan baru. Ditanya soal SK kepengurusan baru PKB, Caimin mengatakan hal tersebut sudah selesai. Bantu nih dari Prabowo kan masih balik lagi. Ya alhamdulillah kita kan dulu pernah koalisi bersama Prabowo dan hari ini insya Allah kita akan mendukung kesuksesan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Secara moral semua bangsa Indonesia ingin pemerintah ini sukses. Kita ingin juga pemerintah yang akan datang bisa lebih menghasilkan kemakmuran kesejahteraan. Terus tadi sore ada pertemuan dengan Pak Wapres, tadi apa yang dibahas di kantor DPP PKB itu? Oh iya, tadi sore rapat jajaran pengurus DPP melengkapi pengurus baru. Ada kaitannya dengan rencana yang untuk membahas muktamar tandingan itu nggak sih? Enggak ada itu. Udah selesai semuanya dan kita melengkapi pengurus. Ya pastilah otomatis selesai lah. Itu kan administrasi saja, sudah selesai. Oke, makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.